selanjutnya yaitu perawatan pada kelistrikan yang menggunakan motor DC. Nah, sudah saya bahas di pertemuan sebelum ini ya. Pada materi sebelumnya kita bahas kalau misalnya peralatan kelistrikan yang menggunakan motor DC. Kita tahu sumber listrik ada dua macam, yaitu sumber listrik AC sama DC. Nah, kita bahas di sini sumber listrik DC. Nah, peralatan ini menggunakan sumber DC, yaitu sumber yang kecil-kecil dan searah itu ya. Contohnya apa? Baterai, aki, itu seperti itu. Tegangannya kecil-kecil ya, lain dengan sumber AC. Peralatannya apa saja? Yaitu pertama hair dryer ya, seperti ini gambar hair dryer ya. Ini untuk mengeringkan rambut ya. Terus yang kedua yaitu kipas angin DC. Ya. Kipas angin di sini ya, bukan kipas angin yang sumbernya biasa kalian pakai ya. Di sini kipas angin DC yang biasanya dicas itu atau bisa ditaruh laptop, kipas angin laptop itu ya, kipas angin DC. Kipas angin yang menggunakan sumber DC. Seperti itu. Nah, hair dryer sama kipas angin DC. Nah, kita bahas apa sih? Bagaimana sih perawatan untuk hair dryer sama kipas angin DC? Nah, sebelum kita beranjak tentang perawatan, kita belajar dulu tentang bagian-bagian hair dryer. Ya, di sini untuk bagian-bagian hair dryer terdapat motor hair dryer. Nah, di sini motor DC ya. Ini fungsinya untuk menggerakkan motor tersebut, untuk menggerakkan supaya nanti hair dryernya bisa jalan menggunakan motor. Terus kemudian nomor 2 termostat. Nah, ini fungsinya untuk menahan kalau misalnya panasnya selalu tinggi, nanti bisa diredam oleh termostat ini atau kuping ventilator seperti itu. Nomor 3 di sini elemen pemanas. Nah, ini fungsinya untuk mengalirkan sumber panas pada sebuah hair dryer itu. Kemudian di sini selanjutnya nomor 4 yaitu saklar. Saklar di sini selain untuk mematikan dan menyalakan hair dryer, di sini ada untuk menambah kecepatan dan mengurangi kecepatan. Di sini ada tombol 1, 0 sama 2. Kalau 1 di sini mungkin panasnya tidak seberapa, atau biasa kalau misalnya ingin panasnya lebih tinggi, misalnya saat mandi badan maksudnya rambutnya masih basah atau keramas gitu kan, bisa kita keringkan. Untuk basah sekali kita langsung tombol 2 supaya nanti rambutnya cepat kering gitu, speednya ditambahi ya, atau kecepatan pada hair dryer tersebut. Nah, seperti ini gambarnya ya. Di sini kalian sudah tahu motor hair dryer, termostat, elemen pemanas dan saklar. Kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada kipas hair dryer sama dioda. Kipas ini fungsinya untuk mengalirkan panas supaya terpusat pada sebuah hair dryer, tidak menyebar kemana-mana ya. Di sini ada kipas hair dryer dan dioda. Nah, dioda ini fungsinya untuk komponen elektronika yang berfungsi untuk penyearah ya. Kalau misalnya kemarin kan sudah bahas tentang dioda seperti apa ya. Nah, dioda kita tahu kalau hair dryer di sini tancapannya pakai sumber listrik tegangan tinggi AC, tetapi bisa mengalirkan sumber DC karena bisa arahkan oleh dioda ini. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita belajar tentang bagian-bagian tentang hair dryer tadi, kita belajar tentang diagram hair dryer. Di sini ada angka 220, ada dioda, ada fuse atau pengaman ya. Di sini 220, di sini adalah tegangan masukan ya. Tegangan masukan seperti apa? Tegangan yang dicolokkan pada stop kontak itu ya. Nilainya kan sekitar 220 ya. Itu makanya di sini istilahnya 220, tegangan yang dicolokkan pada PLN menggunakan 220, tegangan pada rumah ya, pakai tegangan tersebut. Dan di sini ada dioda lagi S1, di sini ada sebuah saklarnya. Kemudian ada sebuah fuse ya. Fuse adalah pengaman pada hair dryer. Nah, di sini apabila nanti tegangannya terlalu tinggi, misalnya nggak 220 atau lebih dari 380, otomatis kan akan merusak peralatan. Nah, sebelum rusak ke semua peralatan, ke motornya atau ke diodanya, di sini ada fuse-nya. Kalau di situ ada permasalahan, jadi yang rusak duluan itu fuse-nya ya, atau pengamannya. Kalau misalnya dalam listrik beneran ya, di rumah-rumah itu namanya sikring. Kalau dalam peralatan listrik kan namanya fuse. Dilanjutkan ke dioda penyarah ya, seperti ini ya. Ada 4 dioda, fungsinya di sini untuk menyarahkan ya. Kalau misalnya
di sini sumber listriknya kan 220 AC karena terdapat dioda menjadi DC di sini disesuaikan ya sesuai dengan kebutuhan ya. Karena di sini DC dan ini motornya menjadi motor DC. Sebelumnya AC karena ada dioda menjadi sumbernya menjadi DC seperti itu ya. Nah, ini diagram redayar mungkin kalian sudah paham ya penjelasan saya. Kalau misalnya kalian belum paham bisa diulang-ulang seperti itu. Oke, kita next. Nah, setelah kita belajar diagram pada redayar, kita belajar tentang perawatan pada redayar. Apa sih perawatan? Bagaimana sih maksud saya perawatan pada redayar? Di sini pertama yaitu sesuaikan tegangan sumber dengan tegangan kerja dari redayar. Nah, di sini jangan sampai itu ya kelebihan atau kekurangan tegangan ya. Di sini pada plate-nya berapa lah di sini harus pas ya. Kalau misalnya di sini lebih dari tegangan yang tertera pada plate-nya otomatis redayar akan rusak. Jadi harus sebelum kalian mencolokkan pada tegangan tersebut harus dibaca plate-nya apakah sudah pas seperti itu ya. Nomor 2, perlu membersihkan kotoran pada perawatan secara berkala. Nah, ini sangat penting sekali. Kadang-kadang setelah pakai ya, setelah memakai redayar seringkali pada kita ya tidak pernah membersihkan alat-alat tersebut ya. Setelah pakai taruh itu kalau bisa jangan ya, kita cek kebersihannya. Nah, perlu membersihkan kotoran pada peralatan secara berkala seperti pada saklar kipas. Nah, seperti ini pada saklar kipas ya, dibuka dulu pakai obeng dan lain-lain ya, obeng plus atau minus tergantung skrupnya, pakai obeng plus atau minus ya. Di sini dibuka dulu ya, kemudian kita bersihkan dan tutup depan alat pengering dengan sikat atau kuas yang halus ya. Kalau dibersihkan jangan ngawur, jangan asal mengosok-ngosok. Setelah komponnya kamu buka jangan asal digosok-gosok ya. Ini kita sesuai standarnya, kita gunakan sikat atau kuas yang halus ya. Sikat gigi bisa atau sikat atau kuas boleh bisa. Kemudian selanjutnya perlu diberi pelumasan pada poros motor jika kipas macet atau lambat berputar. Nah, ini biasanya dalam waktu jangka tertentu ya motor tersebut akan jalannya pelan sekali ya. Itu bagaimana supaya berjalan seperti normal, kita lumasi motor tersebut supaya berjalannya menjadi normal ya, kembali seperti sedia kala. Selanjutnya lepaskan skrup tutup rumah dan periksa panjang skrup-skrup tersebut. Nah, di sini kalau misalnya sudah dibuka lah, jangan sampai tertukar skrup-skrupnya ya. Jadi kalau misalnya sudah itu pasangannya skrup di sini kadang-kadang tertukar ya, jangan sampai seperti itu. Nanti redayar tersebut bisa rusak ya. Jadi harus sesuai dengan skrup yang akan dipasang pada redayar. Kalau misalnya sudah dibuka, menutupnya harus skrupnya harus pas, jangan sampai tertukar antara skrup satu ya skrup yang lain. Selanjutnya perlu memeriksa apakah ada bagian kawat yang putus jika suatu elemen panas tidak bekerja. Jika demikian maka lepaskan skrup dan gantilah dengan elemen yang baru. Nah, di sini biasanya pada kerusakan pada kabel powernya, kabel yang dicolokkan pada sumber. Kadang-kadang di situ rawan rusak ya. Biasanya putus ya, nggak sengaja tertarik atau putus, dicek dulu ya pakai ampermeter apakah di situ masih nyambung apa enggak, ada hambatannya ya atau masih nyambung enggak. Kalau misalnya enggak ada hambatan, kita ganti kabel tersebut dengan kabel yang baru sehingga nanti redayar bisa digunakan kembali. Seperti itu ya. Kita next. Nah, setelah kita belajar tentang bagian-bagian redayar, kemudian perawatan redayar,
selanjutnya kita belajar tentang kipas angin DC. Pertama yaitu kita belajar tentang bagian kipas angin DC. Pertama yaitu blade atau baling-baling. Nah, ini fungsinya untuk mengarahkan angin ke kita ya. Di sini ada baling-baling. Kemudian front guard atau penutup kipas angin ya. Di sini apabila kipas angin tidak ada front guard, otomatis debu tersebut akan langsung masuk ke kita. Fungsinya dari front guard ini adalah apa? Untuk menyaring debu-debu sehingga tidak langsung masuk ke kita ya. Kemudian di sini motor cover atau penutup motor ya. Selanjutnya switch. Nah, switch di sini untuk mengatur kecepatan kipas angin dan untuk mematikan dan menyalakan kipas angin. Ya, di sini bentuknya switch. Kita next. Nah, di sini ada penyangga motor lah. Penyangga motor di sini untuk menaikkan dan menurunkan kipas anginnya ya. Bisa kadang-kadang turun, naik. Nah, ini ada penyangganya ya. Seperti itu. Kemudian kita tidak lupa untuk motor DC sebagai penggeraknya baling-baling tadi. Dan jangan lupa di sini ada baterai lithium. Ini kan baterai lithium di sini atau baterai biasa boleh ya. Kalau baterai lithium ini untuk sebagai sumbernya, sumber DC. Kalau misalnya bedanya baterai lithium dan baterai biasa, kalau baterai lithium ini otomatis kipasnya bisa di-charge. Kalau baterai biasa nanti tidak bisa di-charge atau sekali pakai saja. Ya, itu ya. Next. Nah, di sini ada gambar diagram kipas angin DC ya, simpel ya. Di sini seperti ini ya. Di sini ada baterai 12 volt sumber tegangan DC, ada hambatan ya. Di sini untuk penghambat. Ya, di sini kemudian LM358 di sini sebagai penguat arus supaya motornya bisa berjalan lebih kencang saja. Nah, simpel saja di sini gambar diagram kipas angin DC bisa dipelajari. Nah, seperti ini. Nah, kita next. Nah, setelah kita belajar gambar diagram, kita akan mempelajari tentang perawatan pada motor listrik DC. Ya, sudah. Kalian mungkin sudah, kalau misalnya kipas angin sudah mempelajari ya, saya akan mengulas lebih lanjut lagi. Pertama yaitu selalu matikan kipas angin saat tidak digunakan. Otomatis seperti itu ya. Kalau misalnya sering digunakan, kipas angin akan menjadi rusak. Jadi jangan terlalu sering digunakan terus-menerus. Kalau misalnya udaranya sudah otomatis sudah nyaman, matikan kipas angin tersebut. Jangan sampai lupa dimatikan. Kemudian nomor 2, sering membersihkan kipas angin. Nah, kadang-kadang di sini pada kipas angin ini ya, kipas angin di sini itu dalam blade-nya ya, blade-nya atau di baling-balingnya di sini banyak terdapat kotoran-kotoran atau debu. Tolong nanti dibuka blade-nya dengan menggunakan obeng atau tang ya, bisa dibuka ya, dibersihkan ya dengan menggunakan kuas boleh, sehingga nanti otomatis tidak ada debunya di situ. Hati-hati saat membersihkan kipas angin ya, di sini hati-hati ya, di sini ada komponen yang elektronika yang kecil-kecil di sini ya. Kalau misalnya sangat hati-hati karena di sini kipas angin DC mudah rusak. Oleh karena itu tolong untuk membersihkan kipas angin DC harap hati-hati. Selanjutnya, keringkan baling-baling setelah dibersihkan atau dicuci ya. Jangan sampai menggunakan kipas angin dalam keadaan basah ya. Keringkan dulu, itu akan bisa merusak kipas angin. Selanjutnya, perhatikan kondisi kabel kipas angin sama seperti berdaya tersebut ya. Di sini ketika nanti ada kabel yang mengelupas ya, otomatis di sini akan berbahaya. Tegangannya akan mengenai kita. Ya, ada kabel yang terkelupas, otomatis kita bisa tersengat aliran listrik. Nah, oleh karena itu perhatikan kondisi kabelnya kipas angin seperti itu.